Selamat bertemu kembali adik-adik pada materi yang berikutnya dalam mata kuliah kita Strategic Management. Saya memberi judul materi kali ini yaitu Strategic Foresight membaca lingkungan eksternal di era VUCA dan BANI. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu VUCA dan BANI dan hari ini kita akan mencoba melakukan assessment untuk lingkungan eksternal. Materinya kita coba lihat. Ini ya. Adik-adik, pertama, kita perlu membedakan apa sih foresight, apa forecasting. Karena yang kita lakukan hari ini lebih daripada sekedar forecasting. Kita coba lihat ya, adik-adik, forecasting itu sebenarnya kegiatan yang lebih sempit ya. Dia memproyeksikan satu angka atau satu jalur pilihan strategi ya yang paling mungkin berdasarkan data historis. Jadi kita mengumpulkan data-data historis di masa lalu, misalnya angka penjualan, angka profit, angka harga pokok produksi. Lalu kita menggunakan data-data itu untuk melakukan proyeksi ke depan atas sebuah rencana yang lebih sempit yang sudah kita pilih. Ya. Sementara kalau kita perhatikan, foresight itu mengeksplorasi beberapa masa depan. Ini kurang ini ya, beberapa alternatif masa depan yang mungkin dengan pendekatan i- artinya beberapa pilihan alternatif masa depan yang mungkin kita pilih dengan pendekatan outside in. Jadi ada data-data yang masuk, informasi yang masuk bukan sekedar data historis biasa, tapi bisa juga beberapa data lain yang akan kita pelajari hari ini untuk memindai apa yang alarm atau signal yang diberikan oleh eksternal seperti apa aja, regulasi, teknologi, perilaku, tapi tentu lebih luas dari ini dan ini yang akan kita lihat nanti sepanjang materi pertemuan hari ini untuk merumuskan apa yang akan mendrive, apa yang akan mengarahkan, apa yang akan menjadi lokomotif perubahan ya dan apa yang menjadi ketidakpastian ya lalu kita membangun beberapa alternatif pilihan skenario jadi bisa kita lihat ini jauh lebih luas daripada forecasting. Kalau forecasting itu kan kalau secara sederhana kita memilih misalnya kalau kita melakukan pembukaan kantor cabang di satu tempat, kita forecasting, ini kan pilihannya sudah terkunci, membuka kantor cabang. Lalu kita estimasi berapa biaya pendirian pabrik, biaya pendirian kantor, berapa modal kerja, berapa penjualannya, dijual kemana, itu sudah lebih sempit, sudah dipilih membuka kantor cabang. Kalau foresight belum tentu, ya. Dia dipilih dulu jika membuka kantor cabang, jika membuka kantor perwakilan, jika itu masih dilihat dari banyak skenario berdasarkan driver-driver yang memungkinkan eh, driver itu apa ya, yang mengarahkan, yang bisa mempengaruhi kira-kira gitu. Nah, forecasting itu biasanya cocok untuk jangka pendek menengah. Jadi untuk jangka yang lebih eh, waktunya tidak panjang, misalnya di bawah 1 tahun, atau let's say 5 tahun, tapi jauh lebih rendah. Beda dengan Forsec yang menengah ke panjang. Lingkungannya seharusnya relatif stabil karena seluruh faktor-faktornya dikunci. Ya, sudah dipilih angkanya. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, angka bahan baku, angka demografi yang akan menjadi customer customer atau menjadi apa namanya customer yang mungkin dijangkau gitu ya. Lalu kemudian eh, dan stabil ya. Jadi lingkungannya relatif stabil dan keputusan operasionalnya dan pada keputusan operasional tadi sudah saya singgung beberapa di atas ya tentang kalau tadi harga pokok kalau ini kita tambahkan tentang stok tentang jadwal kurir. Kalau di karena nanti kita akan banyak membahas tentang Goto saya akan ambil Goto sebagai contoh jadwal kurirnya itu diestimasi dengan ketat oleh forecasting. Lalu kemudian anggaran taktis, misalnya tadi saya sebut daya anggaran pokok produksi, modal kerja, dan lain-lain. Kalau foresight cocok untuk jangka menengah ke panjang, ya pada lingkungan yang berubah cepat. Jadi lingkungannya berubah cepat, makanya yang kita hasilkan adalah skenario, bukan sebuah
angka yang rigid, tetapi sebuah skenario yang bisa menimbulkan beberapa pilihan. Dan lingkungannya dan keputusan strategis. Jadi keputusannya sifatnya strategis seperti opsi untuk apakah kita akan melakukan scale up atau bertumbuh, apakah kita akan bekerja sama, dan bagaimana desain bisnis itu dalam ekosistem industri secara keseluruhan. Karena setiap bisnis, setiap perusahaan sesungguhnya dia ada di dalam satu ekosistem industri yang tidak akan bisa tidak akan bisa kita lepas dari ekosistem itu. Kemudian kalau forecasting biasanya menggunakan metode time series atau regresi, kemudian tentu mudah-mudahan adik-adik sudah agak paham ya metode time series atau regresi. Asumsinya sering implisit ya dan keluarannya bersifat angka tunggal. Jadi misalnya berapa break even point, berapa keuntungan jika produksinya sekian unit, itu adalah angka tunggal, ya. Dan tentu harus kalau kita bicara time series menggunakan regresi, tentu ada error yang harus kita antisipasi karena itu sifatnya forecasting, ramalan, tentu ada satu tingkat yang kita harus mengakui bahwa angka ini kemungkinan salahnya berapa, kira-kira begitu ya. Sementara dalam foresight, metodenya adalah horizon scanning. Kita melakukan scanning atas satu jangka waktu yang panjang. Lalu ada skenario yang kita coba tuliskan sebagai alternatif yang mungkin. Lalu kita bisa anggap sebagai wargaming. Wargaming itu kalau kita main game, kita metodenya itu kita seolah-olah bermain dulu, kita lihat, kita lahirkan keputusan dalam sebuah permainan, lalu apa impact-nya itu dilihat seperti itu, sampai nanti kita bisa semakin memahami konteksnya. Lalu asumsi dibuat secara eksplisit, jelas, ya. Keluarannya opsinya adalah keluarannya adalah opsi tindakan, pilihan tindakan. Jadi namanya opsi ya. Ada beberapa yang bisa kita pilih dan ada indikator yang ditetapkan sebagai nanti baseline atau alat untuk melihat eh, keberhasilannya. Nah, kemudian adik-adik kita akan coba lihat bagaimana kita melakukan external review atau analisis lingkungan hari ini. Ya, ya tentu ini adalah panduan. Adik-adik bisa tetap memperdalamnya dengan melakukan secara langsung atau bisa juga melengkapinya dengan membaca atau melihat materi lain. Yang pertama, adik-adik kita lakukan adalah dengan menggunakan PESTEL. Ini adalah kerangka analisis lingkungan eksternal dengan mencakup faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal untuk mengidentifikasi peluang serta ancaman utama organisasi. Jadi ini masih cukup luas. Setelah itu kita lakukan, kemudian kita melihat megatrendnya. Arus perubahan besar apa? Kadang-kadang ini yang nanti kita sebut menjadi drivernya apa? Arus perubahan besar apa dalam jangka panjang, lintas negara dan industri yang bisa membentuk perilaku pasar. Ya, biasanya ini bisa terkait dengan teknologi, demografi, regulasi, serta lingkungan secara fundamental. Setelah itu dapat, kemudian kita akan menggunakan tools yang dipersiapkan oleh Michael Porter, yang yaitu sering dikenal dengan Five Forces. Model Porter yang ini adalah model Porter yang menilai daya saing. Jadi kita melakukan valuasi atau review atas daya saing perusahaan kita dalam industri melalui ada 5 yang ditetapkan. Kita review ancaman pendatang baru, jadi kemungkinan pendatang baru masuk ke dalam bisnis yang potensial menjadi kompetitor kita. Lalu kekuatan pemasok, kekuatan dari pihak yang menyediakan sumber daya ke kita, ya bisa bahan mentah, bisa juga tools, bisa pokoknya yang menyediakan hal yang kita butuhkan untuk berproduksi. Lalu kekuatan pembeli, yaitu kekuatan dari orang yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang kita hasilkan. Lalu keberadaan barang-barang substitusi yang akan bisa mempengaruhi daya saing kita. Lalu kemudian rivalitas antar perusahaan dalam industri itu. Kemudian kita akan melihat ekosistemnya. Ekosistem tadi sudah saya singgung juga di slide sebelumnya. Ini adalah jaringan pihak-pihak yang saling terhubung.
Ya, perusahaan, pemasok, komplementator, regulator, komunitas bersama ini menciptakan nilai komunitas ya yang bersama-sama menciptakan nilai eh, yang dihasilkan oleh barang atau jasa yang kita hasilkan. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan sendiri dari perusahaan kita. Kita ada dalam sebuah ekosistem yang kita hidup di dalamnya dalam proses menghasilkan barang atau jasa yang menjadi produk dari perusahaan kita. Kemudian itu mempengaruhi satu sama lain dan biasanya selalu melakukan resource sharing atau berbagi sumber daya. Lalu yang terakhir adik-adik, kita harus melihat itu dalam konteks VUCA, ya. Secara lengkap saya sudah menjelaskan hal ini di pertemuan sebelumnya, dan kita akan menggunakannya hari ini. Ya, jadi kerangka memahami ketidakpastian, kita harus melihat bahwa dunia tempat kita berada sekarang itu tidak pasti. Dalam era VUCA diakui adanya volatilitas atau volatilitas, selalu uncertainty atau ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas. Lalu juga kemudian kita menyadari bahwa tidak lagi hanya ada di dalam era yang berciri VUCA, kita juga telah sampai kepada era yang berciri Bani, ya, yang rapuh, yang cemas, yang non-linear dan sulit dipahami. Jadi kita akan menyusun strategi kita, melihat, mereview keadaan eksternal, tapi dalam kerangka kita menyadari bahwa kita saat ini ada di dalam konteks yang eh, ciri-cirinya Fuka dan Bani, kira-kira gitu. Nah, kemudian kita mari mari kita lihat Pestel. Secara cepat ini adalah politik, ya, aspeknya adalah kita melakukan review pada aspek politik, kebijakan pemerintah, stabilitas, tata kelola pajak, subsidi, prioritas industri di negara itu, ya, hubungan internasional negara tersebut, dan yang hal-hal yang mempengaruhi risiko dan peluang usaha. Ini kebetulan relevan adik-adik ya kita bicarakan. Saya melakukan recording materi ini ketika kondisi negara kita agak sedikit hangat, agak sedikit bisa dikatakan memanas dengan demo mahasiswa. Itu salah satu yang direview oleh para investor sebelum mereka menanamkan modal di dalam satu perusahaan, itu stabilitas politik. Nah, ini kemudian mereka susun secara lengkap bagaimana melihat itu sebagai peluang, ya bisa juga peluang loh, ya. Karena misalnya kompetitornya jadi keluar dari Indonesia, itu menjadi peluang bagi dia. Jadi sebenarnya setiap keadaan itu mengandung unsur peluang dan juga mengandung unsur ancaman. Ya, jadi itu dilihat bisa direview sebagai eh, politik dan juga sebagai eh, ancaman. Kemudian yang kedua, ekonomi, direview pertumbuhan, inflasi, suku bunga, nilai tukar, pendapatan, pengangguran, daya beli, siklus bisnis, akses pada modal, karena ini menentukan juga ya, akses pada perbankan ataupun pasar modal, dan untuk menentukan permintaan serta biaya. Itu aspek yang ekonomi, aspek sosial, aspek demografi, budaya, gaya hidup, urbanisasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Nanti jadi boleh lihat lengkap. Itu semua direview karena itu berhubungan dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Bukan hanya sekedar dari sisi pembelinya, tapi juga demografi dari sisi lain, ya, dari sisi pemasok dan lain-lain. Itu saling terkait semua. Lalu kemudian teknologi. Teknologi ini kalau sekarang ini sudah terkait dengan inovasi, kalau terkait inovasi mungkin sudah dari dulu ya, tapi hari ini kita bicara atau banyak tergantung pada otomatisasi, pada AI, pada data, pada cyber security. Ini menjadi isu yang sangat diperhatikan hari ini. Kita juga memperhatikan paten yang dimiliki atau yang ada di negara itu. Khawatirnya ada banyak hal yang terkait dengan proses produksi kita, patennya sudah ada, sudah terkunci. Itu akan harus menimbulkan biaya karena kita harus membayarnya. Lalu kemudian standar, biaya teknologi, kecepatan difusi, ya, menciptakan disrupsi model bisnis dan efisiensi. Nanti itu bisa kita coba lihat ya dalam studi kasus yang akan saya
coba ambil sebagai contoh yang terintegrasi dengan materi hari ini. Lalu environment, perubahan iklim, emisi energi, limbah air, biodiversitas, dan lain-lain bisa mempengaruhi juga. Aspek itu pun perlu untuk kita lakukan review agar kita bisa merancang suatu strategi yang baik. Kemudian aspek legal, ya, hukum ketenagakerjaan, persaingan usaha, perlindungan data, HAM, standar produksi, standar produk di satu negara, kalau Indonesia SNI, perpajakan dan lain-lain bisa nanti kita lihat. Itu kita lakukan secara lengkap. Kita review kondisi industri, kondisi perusahaan kita yang akan kita jalankan atau sedang kita jalankan dalam satu industri, ya, sehingga kita dapat mengatakan PESTEL ini adalah kerangka analisis untuk aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental, legal, ya, digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang membentuk industri serta perilaku pasar atau konsumen. Dari analisis ini, luarannya kita mengharapkan kita mendapat 3 sampai 5 faktor prioritas, ya, beserta indikator awal, ya, atau leading indicators untuk dipantau secara berkelanjutan. Temuan dalam analisis PESTEL ini kemudian kita nanti akan sintesa menjadi arus perubahan jangka panjang atau megatrend dan ketidakpastian kritis. Ada ketidakpastian apa yang nanti akan berdampak kritis kepada perusahaan kita sebagai landasan kita untuk melakukan analisis selanjutnya. Nah, kemudian kita akan melihat megatrendnya. Megatrendnya apa yang kita sebut dengan megatrend yaitu arus perubahan besar, ya, dan biasanya sifatnya lintas industri. Jadi arus perubahan besar itu tidak menjadi driver di satu industri tertentu, tapi dia mendrive perubahan di seluruh di banyak industri. Mungkin tidak semua, tapi banyak. Tapi kalau misalnya AI itu dan internet itu di hampir seluruh industri. Lalu kemudian jangka panjang serta ketidakpastian kunci yang mempengaruhi arah pasar. Ini akan kita lihat. Luarannya tadi contohnya ini, contoh luarannya megatrend yang ada sekarang adalah digitalisasi, AI, transisi energi menjadi energi terbarukan, deglobalisasi dan regionalisasi. Jadi adik-adik kita sekarang memang ada pada era yang mungkin agak berbeda dengan apa yang adik-adik sudah pahami dari proses pembelajaran adik-adik sebelumnya ketika kita semua mengagung-agungkan yang namanya globalisasi. Justru adik-adik saat ini ya, dunia sedang bergerak pada berkurangnya globalisasi atau bahkan kita menyebut deglobalisasi. Itu yang saya sebut dengan ketika Trump melakukan tarif yang tinggi itu adalah membatasi barang masuk ke Amerika sehingga dia itu yang kita sebut deglobalisasi. Keluarnya Inggris dari Brexit. Lalu BRICS yang dimasuki oleh Indonesia barusan ini itu sebenarnya adalah dalam konteksnya mungkin lebih tepat regionalisasi. Tapi ini ada. Aspek ini sekarang ada. Jadi semangat dunia sekarang sedang agak berbalik arah sedikit dari tadinya yang begitu mengangkat tema globalisasi kemudian sedikit bergeser menjadi tema deglobalisasi. Lalu pergeseran demografi, penduduk tua makin menua, ya. Jerman, Jepang, negara-negara Eropa itu banyak yang penduduk tuanya menua, sehingga itu juga mengubah banyak hal. Mereka membutuhkan tenaga kerja, dan angkatan mudanya menanggung angkatan tua dengan jumlah perbandingan yang semakin besar angkatan tanggungannya. Nah, itu misalnya megatrend. Ketidakpastian sekarang yang ada apa? Kecepatan adopsi AI itu luar biasa, adik-adik. Itu bisa mengubah banyak hal dan itu sangat tidak pasti kecepatannya. Kebijakan data itu juga sekarang masih sebuah ketidakpastian karena saat ini data sungguh mudah untuk berpindah tangan dan kebijakan data atau aturan tentang data itu bukan hanya mengalami kekosongan aturan atau aturan yang belum begitu ketat bukan hanya di kita di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Lalu biaya modal itu juga mengalami sesuatu yang menjadi satu driver ketidakpastian. Contohnya ada di Goto. Goto ini AI dan otomatisasi perdagangan operasi ini megatrendnya ya untuk industri apa namanya
seperti Goto ya, dia ada ojek online, transportasi online, ada jual barang, sekarang ada fintech, ya financial teknologinya ada. Lalu megatrend apa lagi yang mempengaruhi mereka dalam berpikir untuk merancang strategi? Ya masyarakat yang mengarah kepada cashless, ya. Lalu open finance, artinya keuangan yang terbuka, dan embedded credit. Ini kredit yang tersedia di ujung ketika kita mengklik check out, itu nanti akan ada kredit ditawarkan berapa kali cicilan gitu ya. Itu embedded credit. Sekarang polanya ke situ. Jadi kredit itu bukan pinjaman yang sudah disetujui dari jauh-jauh hari, tetapi pinjaman yang tersedia ketika kita mau membeli barang. Itu adalah salah satu megatrend. Konvergensi sosial dan live commerce ini sekarang semakin menyatu antara kegiatan-kegiatan yang aktivitas akun-akun media sosial, TikTok, apa segala macam dengan kegiatan komersial. Lalu kemudian tentunya sekarang kita semua tahu ekonomi kita juga digerakkan dengan ekonomi kreator. Lalu ketidakpastian kritisnya adalah intensitas regulasi platform dan data. Ya, regulasi terkait platform dan data ini memang terus menjadi tidak pasti saat ini juga, misalnya bagaimana diatur komisi driver ojek online, bagaimana negara melihat pajak untuk jualan di media sosial, itu menjadi satu ketidakpastian yang akan mempengaruhi bisnis ini ke depan. Daya beli dan preferensi konsumen, ya, terutama khususnya untuk format sosial live komersial, ya. Itu kira-kira adik-adik untuk megatrend yang mendasari Goto. Nah, kita masuk misalnya ke Five Forces. Ini pun saya integrasikan penjelasannya langsung dengan Goto ya, supaya lebih gampang. Five Forces ancaman pendatang baru, ya. Jadi seberapa besar kemungkinan pendatang baru masuk pada industri itu, lalu kemudian menjadi kompetitor kita. Hambatan formal, perizinan, pembayaran kredit, jaringan logistik, ini untuk ini ya, untuk Goto misalnya, itu bisa kita lihat. Kalau pendatang baru mau masuk, mampu nggak dia dapat izin? Mampu nggak dia dapat bekerja sama dengan bank untuk menyediakan kredit? Lalu dia punya nggak jaringan logistik? Karena jaringan logistik ini sangat berpengaruh, karena yang paling sekarang menentukan apakah seseorang membeli barang atau tidak, atau akan memilih platform apa untuk belanja online, itu adalah apakah ongkirnya gratis atau tidak. Dan itu sangat ditentukan oleh jaringan logistiknya. Kalau dia tidak punya jaringan logistik yang kuat atau tidak punya sendiri, dia memanfaatkan pihak ketiga, maka untuk memberi gratis itu menjadi sesuatu yang sangat sulit. Lalu platform konten sosial dapat masuk lewat basis pengguna dengan live commerce. Jadi kita tidak melihat ancaman pendatang baru bagi Goto itu hanya dari pesaingnya seperti misalnya Shopee atau yang lain, tetapi bisa juga dari live live dari sosial media, dari jualan dari TikTok atau dari yang lain-lain. Itu bisa, itu jadi ancaman pendatang baru. Dan juga kalau pendatang baru masuk sekarang tidak harus membangun server, dia hanya perlu menyewa cloud. Jadi biayanya agak murah. Jadi kesimpulannya adik-adik, ancaman pendatang baru pada Goto itu sedang mengarah ke tinggi. Itu ya, itu analisis pertama untuk Five Forces. Kekuatan pemasok. Dalam konteks ini pemasoknya Goto siapa? Driver, kurir, lalu yang menyediakan untuk sistem cloud dan data center, lalu payment rails itu bank dan lain-lain, lalu toko app stores-nya ya, toko aplikasi, partner logistik, merchant baik besar sama kecil sebenarnya ya. Nah, pemasok ini banyak nggak pilihannya? Kalau banyak, maka sebenarnya kita kekuatannya rendah karena kita bisa langsung pilih kepada yang alternatif lain. Tapi kalau pemasoknya nggak banyak, maka kekuatan mereka tinggi dan kita menjadi rendah. Nah, dalam konteks ini adik-adik, ini agak campur. Kalau driver kurir, oke, banyak pilihan. Cloud and data center nggak banyak, tapi masih ada. Payment rails nggak banyak juga, tapi masih ada. App stores-nya juga nggak banyak, tapi ada. Partner logistik, eh ada pilihan, tapi trennya adalah sekarang setiap platform em, e-commerce itu membangun sendiri logistiknya. Ya, nanti ada yang boleh lihat SPX di Shopee dan lain-lain itu membangun sendiri. Merchant besar, brand-brand besar
ya ya agak lumayan lah itu, agak nggak banyak pilihannya tapi juga nggak tunggal juga. Sehingga kita bisa menyimpulkan kekuatan pemasok dalam industri gotoh ini sedang lah ya. Kita nggak terlalu kalau kita menganggap diri kita gotoh, kita nggak terlalu khawatir lah bernegosiasi mereka gitu. Ada kok alternatif gitu. Ancaman substitusi. Substitusi dari Goto itu adalah platform sejenis. Lalu social live commerce, jualan di TikTok dan lain-lain. Lalu WhatsApp commerce juga agak naik, tapi nggak terlalu tinggi. Jadi ancaman substitusi lumayan. Kesimpulannya sedang ke tinggi. Lumayan ini. Kemudian rivalitas antar pesaing, antar e-platform, e-commerce yang ada sekarang, juga food delivery, siklus promo, ya ada banyak promo yang disediakan oleh kompetitor, dan inovasi, diferensiasi melalui ekosistem, dan fintech jadi kunci. Jadi harus ada diferensiasi dan financial teknologi yang terintegrasi dengan sebuah e-commerce itu menjadi faktor kunci. Yang jelas kesimpulan saya untuk rivalitas antar pesaing dalam industri buku itu tinggi. Rivalitasnya tinggi. Kekuatan pembeli. Konsumen dan merchant yang mudah multi-home. Dia bisa punya banyak aplikasi, sangat responsif promo dan ongkir ya, semua kita itu sangat responsif pada promo dan ongkir. Begitu ada ongkir kita bisa pindah bisa pindah e-commerce. Lalu brand besarnya ya menuntut visibilitas dan alat iklan. Lalu loyalitas itu sangat dipengaruhi user experience, ya. Jadi kepercayaan mereka dan eh, kecepatan dan kepercayaan. Kesimpulannya kekuatan pembeli di sini tinggi. Ya, pembeli dengan gampang bisa pindah ke tempat lain. Hanya semudah menginstal, kira-kira gitu. Lalu kita masuk kepada ekosistem. Ekosistem atau value network and platform mapping. Ya, ini apa? Kita memetakan jaringan pelaku yang saling terhubung, pelaku bisnis ya yang saling terhubung, pemasok, komplementator, pelanggan, regulator, komunitas, mitra teknologi, bahkan pesaing. Pesaing itu pun adalah dalam ekosistem kita untuk melihat aliran nilai, ketergantungan dan titik kendali di luar batas perusahaan. Jadi selama itu di luar perusahaan itu kita anggap yang perlu kita analisis dalam external review pada bagian ekosistem. Luarannya apa? Ini sangat perlu ekosistem map ya aktor atau pelaku, relasi dan aliran nilai. Nanti adik-adik kalau mau menyusun lengkap dalam bentuk makalah boleh mencari ada banyak tersedia penjelasan tentang bagaimana menyusun ekosistem map. Lalu kemudian dependensi dan leverage matrix ya, siapa yang saling mempengaruhi kinerja. Jadi itu perlu juga dilakukan. Lalu partner ya, partner kita dalam bisnis itu atau juga komplementator heat map ya atau kombinator heat map, prioritas kolaborasi dan risiko. Kita prioritasnya sama siapa berkolaborasi itu juga kita lakukan review dan kita keluarkan reportnya. Lalu opsi strategi ekosistem. Apakah kita akan melakukan alignment kebijakan API ini terkait pertukaran data, tapi saya suka lupa kepanjangannya apa. Tapi ini kebijakan pertukaran data, misalnya antara bank dengan Goto itu terlink oleh API. Lalu struktur insentif atau fee itu luaran yang harus kita lakukan review dalam melihat ekosistem bisnis ini secara keseluruhan. Contohnya Goto, adik-adik, siapa saja yang terlibat tentu adalah penjual, merchant, driver, pembeli, layanan pembayaran, kurir logistik, dan juga pemerintah sebagai pengawas. Lalu titik yang dikuasai Goto apa? Ya, jalur pembayaran yang dipakai banyak transaksi, ya, data perilaku itu dikuasai oleh Goto, bagaimana orang belanja, bagaimana orang membeli, itu dikuasai oleh Goto. Ya, kelompok umur berapa, belinya barang apa, cara belanjanya apa, bayarnya pakai apa, itu dimiliki oleh Goto. Dan jaringan mitra pendukung, ya, resto, toko, dan developer. Kemudian langkah yang bisa dilakukan adik-adik adalah memberi insentif agar mitra mau bergabung dan betah, menyediakan eh, koneksi teknis untuk API, jadi langsung otomatisasinya bisa dijalankan antara merchant dengan semua itu bisa terkoneksi, ya, bisa menggunakan langsung kita klik jalan-jalan atau menggunakan QRIS atau yang lain juga bisa agar tokoh mudah tersambung, toko atau merchant ya.
Memakai lebih dari satu mitra logistik supaya ada banyak pilihan, supaya eh, pelanggan itu puas, karena pelanggan punya pengalaman sendiri-sendiri juga dengan masing-masing logistik ini. Nah, adik-adik, kemudian kita akan coba melihat hasil dari semua itu, kemudian kita lihat di dalam konteks bahwa ini eranya VUCA. Jadi kita lihat konteks VUCA ini, tapi kita integrasikan dengan Goto ya. Pertama, volatility, perubahan cepat, biaya akuisisi, ongkir, permintaan harian itu cepat. Di dalam industri seperti Goto itu berlangsung sangat cepat. Uncertainty, ketidakpastian, regulasi data dan regulasi platform, arah dan social commerce itu juga sumber uncertainty dalam industri Goto. Lalu kompleksitas, ekosistem multisisi. Jadi di dalam industri Goto ini ekosistemnya merchant, konsumen, driver, fintech, logistik ini kompleks, hubungannya tidak mudah, saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu ambiguity, sinyal pasar itu sering tidak jelas, sering kabur, tapi tiba-tiba udah berubah aja perilaku konsumen. Format konten baru hasilnya tidak pasti. Kita merancang konten baru hasilnya nggak pasti. Karena respon dari masyarakat kita juga eh, belum tentu bisa kita prediksi. Mari kita lihat contoh yang bisa kita lakukan untuk Goto. Lonjakan atau loncatan permintaan saat promo atau flash sale. Ini gimana ngadapinnya? Ini lahir dari mana sih? Ya, ini lahir dari Goto menambahkan ini lahir dari melihat peluang terkait itu. Ya. Lalu kalau ini terjadi, ketidakpastian ini terjadi di era VUCA, Goto menambahkan kapasitas aplikasi dan kurir secara otomatis. Jadi secara otomatis ditambahkan. Kalau itu tidak terjadi, itu nggak usah dipakai kurirnya, kira-kira gitu ya. Jadi ditambahkan otomatis jika itu terjadi. Jadwal kuota pengiriman disesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi kapan nyampe dijanjikan kepada konsumen itu tergantung pada kondisi. Kalau kondisi sekarang misalnya Jakarta lagi agak bermasalah karena banyak demo, ini akan mendelay pengiriman dan itu otomatis di sistem sudah diatur. Jika waktu kirim memburuk atau antrian memanjang, itu otomatis promo dihentikan supaya lonjakan permintaan itu bisa diredam. Kira-kira gitu ya. Itu menggunakan AI semua dalam era VUCA yang banyak ketidakpastian ini harus dilakukan. Lalu kebijakan App Store dan pembayaran berubah mendadak. Ya, itu sering, bank juga bisa melakukannya. Nah, makanya dalam konteks ini bila satu jalur bermasalah atau macet, sistem otomatis pindah ke jalur lain. Harus ada pilihan atau pindah ke QRIS, ya. Pengguna juga bisa mengakses layanan lewat versi web jika aplikasi atau platform kita terganggu, ya. Karena harga, promo, dan ketersediaan driver itu saling mempengaruhi. Jadi kita harus melihat itu semua, jangan sampai ada satu bagian yang stuck. Lalu kemudian yang contoh ketiga yang saya ambil interaksi antara pricing, promosi, dan supply driver itu saling mempengaruhi. Sehingga jadi kita harus lihat keputusan soal harga, diskon, dan insentif itu disatukan agar tidak saling bertabrakan. Jadi harus satu kali buat. Jadi nggak boleh ada pihak yang memutuskan soal harga, memutuskan soal diskon, memutuskan soal insentif, itu nggak boleh di tangan pihak yang berbeda. Kalaupun di dalam tangan pihak yang berbeda, mereka harus melakukan meeting bersama untuk memutuskannya karena harga dan diskon, terutama itu mungkin yang paling gampang kalian pahami, itu harus terintegrasi. Jadi kalau sederhananya kita berpikir, kalau harganya tinggi, diskonnya bisa digedein. Tapi kalau harganya sudah mepet dengan harga pokok produksi, kita kasih diskon besar kan itu sama saja dengan kita menjual rugi. Lalu setiap perubahan itu kita uji kecil-kecilan dulu. Jadi jangan dibuat jumlah kupon diskon yang besar-besaran, tapi dibuat dulu kecil-kecilan lalu dilihat respon dari masyarakat atau respon dari customer seperti apa. Tujuannya untuk menjaga keuntungan, waktu untuk juga menjaga waktu untuk mengantar supaya jangan terjadi lonjakan dan kepuasan pelanggan tetap baik karena pelanggan yang suka diskon lalu kemudian dapat diskon tapi nggak jadi itu kecewanya lebih dalam daripada dari awal nggak ada diskon gitu itu ya. Kemudian kita lihat dalam perspektif Bani tetap dalam konteks Goto rapuh ya brittle ketergantungan vendor tunggal
ya, cloud payment rails itu risiko single point of failure. Jadi memang harus kita nanti kita lihat di bagaimana responnya di bawah. Tapi kalau ada permasalahan dengan satu vendor itu berbahaya, ya, sehingga bisnis ini bisa dikatakan memang ada kerapuhan di titik itu ada. Lalu cemas, ya. Di sini banyak kecemasan, adik-adik. Driver ojol itu sekarang banyak juga cemas, kekhawatiran tarif ongkir bagi pembeli masih ya, bagi pengguna. Kalau bagi drivernya komisinya kecil. Privacy data, ya kita mungkin karena masih mahasiswa kita merasa sudahlah data kita nggak penting. Tapi kan kalau bagi orang-orang yang udah lumayan tinggi pengaruhnya, lumayan terkenal, data kemana saja dia pergi kan bisa terlacak dari aktivitas dia di akun Gojeknya dia, ya. Penghasilan driver itu tadi sudah saya sampaikan dan merchant itu fluktuatif. Jadi harus sensitif itu komunikasinya. Jangan sampai nanti ada demo besar juga kira-kira gitu ya. Lalu kemudian non-linear. Kampanye kecil bisa memicu kebijakan traffic yang besar. Jadi kalau ada satu aja kita buat iklan tapi kena di hati masyarakat, kena di hati pelanggan, itu bisa menghasilkan lonjakan permintaan. Incomprehensible, ya sulit dipahami. Algoritma dari atau rekomendasi iklan di apa namanya di platform-platform seperti e-commerce ini, seperti Goto dan lain-lain itu sebenarnya kadang-kadang sulit dipahami juga. Jadi apa yang datang ke kita diiklankan itu kan sebenarnya berbeda dengan orang lain. Itu diatur oleh apa namanya algoritma tertentu, bisa usia, bisa apa namanya aktivitas kita pada search engine sebelumnya, apa yang kita cari di Google, apa produk yang kita beli sebelumnya. Tapi kadang-kadang itu juga bias, ya, ya. Perlu diperhatikan juga itu, ya. Eh, Kita bilang sulit dipahami, tapi memang biasanya biasnya ada. Ada beberapa penelitian yang melakukan meneliti hal tersebut, memang ditemukan adanya bias. Contohnya respon to Goto, ya, untuk resilience kita memperkuat, ya, kita melakukan dual sourcing cloud dan logistik, ya, bukan hanya dua, bisa multiple juga. Lalu empati, kebijakan transparan terkait biaya fee, in-app komunikasi yang jelas, perlindungan pendapatan driver, merchant saat terjadi fluktuasi, ya, ya skema insentif yang adaptif itu harus juga dilihat, ya. Itu bentuk empati dari masyarakat, dari perusahaan, dari company kepada setiap pihak yang terkoneksi ke dia. Lalu non-linear thinking, skenario planning dan real option itu harus juga menjadi pilihan apakah akan melakukan scale up, membesarkan atau pause dulu, tidak melakukan rencana bisnis yang agresif atau kita rollback ke belakang, menciutkan dulu karena dalam beberapa kondisi hal tersebut bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada scale up ataupun istirahat. Lalu interpretability, AI governance, monitoring bias, dan penjelasan rekomendasi iklan, modal card, dan audit berkala. Jadi untuk memperjelas algoritma yang tadi di atas kita lihat, yang sulit dipahami itu, kita melakukan tata kelola AI yang tepat, kita periksa bagaimana algoritma itu di basis datanya apa dan bagaimana dia digunakan dan bagaimana dia secara matematis diolah, kita periksa dan kita uji sehingga bisa semakin dipahami. Karena itu bisa membuat merchant-merchant ataupun kecewa ataupun pelanggan disuguhi iklan yang sebenarnya nggak related ke dia. Itu ya. Oke, kemudian coba kita sintesis beberapa skenario untuk Goto tadi berdasarkan pembahasan kita di atas. Berdasarkan analisis yang telah kita lakukan, pada bagian sebelumnya kita lihat pertama, kita bisa membuat paket alat AI untuk penjual. Jadi kita kasih instrumen AI untuk penjual, ya. Ini kenapa bisa kita putuskan seperti itu? Berdasarkan peluang AI dan ancaman biaya promo tinggi. Jadi kalau kita berikan tools AI kepada penjual, maka dia nanti biaya promonya bisa kita tekan. Karena AI-nya akan melakukan promosi dengan cara yang lebih efisien, langsung menyasar kepada apa namanya potensial customer.
Ya, Goto memberi alat yang sederhana saja, ya, untuk optimalisasi judul, foto, ya, dari setiap produk, ya. Saran harga, ya, AI-nya yang memberikan saran harga dari mana bisa dapat dari basis data dia terhadap harga-harga dari barang sejenis dan iklan yang lebih tepat. Iklannya lebih tepat karena sudah dirancang oleh AI. Itu alatnya begitu. Dampaknya produk mudah eh, untuk ditemukan. Jadi kalau seseorang melakukan pencarian melalui akun Goto, Shopee dan lain-lain itu menjadi lebih mudah ditemukan karena deskripsi atas produk itu sudah dibantu AI. Kan nggak semua merchant atau produsen itu tahu cara membuat seperti itu. Ya, biaya iklan turun, penjualan naik, dan ketergantungan diskon menjadi berkurang. Ya, karena harga sudah dilakukan dengan analisis yang cukup baik. Ya, sebalik sehingga penjual akan lebih loyal ke kita. Ya, merchant-merchant itu akan lebih loyal ke kita. Kalau kita kasih alat itu kira-kira gitu. Lalu kemudian jualan lewat video live tambah check out yang cepat. Ya, melihat tren belanja via konten dan persaingan platform, Goto bisa menyediakan fitur live video ya dengan pembayaran langsung di aplikasi. Hasilnya proses itu lihat lalu langsung beli itu bisa kita dorong ya bisa didorong oleh Goto. Pengguna tetap di ekosistem itu dia nggak pindah ke platform lain ya dan artinya yang tadinya dilakukan di Shopee Live atau di TikTok kita geser dilakukan di Goto misalnya gitu. Lalu lonjakan pesanan diatur dengan kuota dan penjadwalan. Kalau tadi lonjakan pesanan itu diatur dengan kuota dan penjadwalan. Modal kerja cerdas untuk penjual, kerjasama dengan pembiayaan, adik-adik ini, menggabungkan peluang layanan keuangan dan risiko arus kas. Goto dengan izin penjual menggunakan data-data transaksi mereka untuk memberi modal kecil, modal yang nggak usah terlalu besar ke mereka. Jadi data-data penjualan itu kita lihat yang mana ya yang mana toko yang terafiliasi dengan Goto yang punya potensi besar, kemudian kita kasih kredit, ya dia menjadi mitra untuk memperluas atau meningkatkan penjualan. Manfaatnya stok tersedia pada saat puncak pesanan ya karena barangnya banyak, kita kasih kredit kan untuk menyediakan barang. Jadi kalaupun ada puncak pesanan itu tersedia. Lalu penjualan stabil, lalu pendapatan fintech di dalam Goto itu juga bertambah karena kita sudah menyalurkan kredit seperti bank lah kira-kira gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu bisa harus dapat izin tertentu atau tidak ya. Lalu risiko terkendali melalui pemantauan. Karena datanya bisa kita lihat semua, itu bisa dipantau. Itu kira-kira dia dasar-dasar kita untuk melakukan analisis lingkungan. Nanti bisa kita integrasi dengan penjelasan kelompok yang menyajikan analisis lingkungan untuk PT Telekomunikasi Indonesia. Lalu kemudian ini ada satu kutipan dari saya. Di dunia yang sekarang serba tak pasti, strategi bijak lahir dari kepekaan membaca tanda-tanda kecil zaman. Ya, jadi ada masyarakat kita itu selalu ada tanda-tanda. Masalahnya adalah jarak antara tanda itu dengan kejadiannya terlalu dekat, seringnya begitu. Lalu setelah kita bisa membacanya, kita mengubahnya menjadi pilihan jernih dan bertanggung jawab untuk bisnis kita. Itu mungkin semacam quote yang bisa menjadi kita menyimpulkan sedikit lah untuk materi kita ini. Itu adik-adik yang bisa kita diskusikan pada hari ini yang bisa saya sampaikan melalui recording. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi yang lebih terintegrasi di kelas dengan melalui pertanyaan-pertanyaan dan juga membahas studi kasus yang disampaikan oleh kelompok penyaji hari ini. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sampai bertemu di ruang kelas.